Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada penjelajahan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Sebelum kita membahas mengenai pengertian bentuk akar, maka terlebih dahulu kita mengingat pengertian akar. Nah, jika 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 sama dengan 36, maka akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Karena 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, 4 pangkat 3, jika 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, untuk kembali mengenal pengertian akar dan penarikan akar suatu bilangan, perhatikan berikut ini. Akar 25 sama dengan 5. Karena 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Akar 144 sama dengan 12. Karena 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Dan akar pangkat 3 125 sama dengan 5. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Nah, dengan memperhatikan pola di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari operasi perpangkatan. Secara umum, dapat dinyatakan jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan B jika akar pangkat N dari B sama dengan A. Nah, dengan kata lain, akar pangkat N dari B disebut akar radikal. Nah, ini baca akar pangkat N dari B. B disebut hasil pangkat, N disebut indeks. Untuk N sama dengan 2, maka akar kuadrat atau akar pangkat 2B cukup ditulis akar B. Jadi akar kuadrat atau akar pangkat 2, angka 2-nya tidak perlu ditulis. Ya. Cara membacanya ini adalah akar dari B. Sebenarnya akar pangkat 2 atau pangkat akar kuadrat dari B. Tadi kalian sudah mengenal akar. Sekarang bagaimana dengan bentuk akar? Nah, pengertian bentuk akar. Coba perhatikan bilangan akar 2, akar 3, akar 5, akar 7 tidak akan menghasilkan bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Akar-akar dari bilangan yang menghasilkan bukan bilangan bulat maupun bilangan pecahan
disebut bentuk akar. Contoh, perhatikan tabel berikut ini. Akar 25 atau akar kuadrat 25. Nilainya sama dengan 5. Di sini 5 adalah bilangan bulat. Jadi akar 25 sama dengan bilangan bulat 5. Maka bukan merupakan bentuk akar. Jadi akar 25 sebenarnya bukan bentuk akar. Akar 81 sama dengan 9. Karena 9 kali 9 sama dengan 81. Bilangan 9 sendiri adalah bilangan bulat. Jadi akar 81 menghasilkan bilangan bulat, maka akar 81 bukan bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. 2 adalah bilangan bulat. Karena akar pangkat 3 dari 8 menghasilkan bilangan bulat, maka bukan bentuk akar. Bagaimana dengan akar dari 1/4? Akar dari 1/4 sama dengan 1/2. Di sini menghasilkan pecahan. Maka bukan bentuk akar. Ingat, bilangan yang menghasilkan bilangan bulat dan bilangan pecahan bukan bentuk akar. Sedangkan yang merupakan bentuk akar, contohnya seperti berikut ini. Akar 3. Akar 3 ini sama dengan 1,732 dan seterusnya. Di sini kalau dicari nilainya, maka bilangannya akan tak terhingga belakangnya ya. Setelah koma ini bilangan tak terhingga. Bukan bilangan bulat atau pecahan. Maka akar 3 merupakan bentuk akar. Begitu pula dengan akar 27, nilainya 5,196 dan seterusnya. Di sini menghasilkan bukan bilangan bulat dan juga bukan pecahan. Maka akar 27 bukan merupakan bentuk akar. Dan begitu juga dengan akar pangkat 3 dan 7 dan akar 1/8 merupakan bentuk akar. Ya, kenapa kok merupakan bentuk akar? Karena tidak menghasilkan bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Mari kita lanjut dengan bilangan berpangkat rasional atau pecahan. Untuk N dan N, bilangan real dengan N tidak sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat 1/N merupakan akar pangkat N dari X yang dinyatakan dengan notasi seperti berikut ini. Jadi ini adalah akar pangkat N dari X. Jadi untuk X pangkat 1/N ini X berpangkat pecahan 1/N sama dengan bentuk akar dari akar pangkat N dari X. Untuk X, M, dan N bilangan real dan N tidak sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat M/N sama dengan X pangkat M pangkat 1/N. Ingat, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Ya, ini kita ubah jadi perkalian. Sehingga kalau berpangkat pecahan 1/N, maka bilangan berpangkat pecahan dapat kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar dari akar pangkat N dari X pangkat M. Bilangan berpangkat bilangan rasional atau pecahan dapat diubah ke dalam bentuk akar dan sebaliknya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3/4 dapat kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu di sini pembilangnya
menjadi 2 pangkat 3 ini. Sedangkan penyebutnya 4 ini merupakan akarnya. Jadi 2 pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, sekarang contoh yang kedua. 4 pangkat 5 per 3. Di sini bilangan berpangkat pecahan, ya. 4 berpangkat pecahan 5 pangkat 3. Ini kita bisa mengubah menjadi bentuk akar, yaitu 3-nya ini menjadi akarnya, sedangkan 5 menjadi pangkat dari 4, ya. Sehingga 4 pangkat 5 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 5. Bagaimana dengan akar pangkat 5 dari 27? Di sini bilangan bentuk akar kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, ya. Nah, terlebih dahulu 27 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, sehingga menjadi sama dengan akar pangkat 5 dari 27 merupakan 3 pangkat 3. Sekarang kita ubah menjadi pecahan, bilangan berpangkat pecahan, maka akarnya ini menjadi bilangan penyebut, sedangkan 3 di sini menjadi pembilangnya. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 per 5. Jadi bilangan 5, bilangan akar pangkat 5 dari 27, kalau diubah menjadi bilangan berpangkat pecahan adalah 3 pangkat 3 per 5. Contoh berikutnya. Akar pangkat 6 dari 128. Maka 128 kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat, yaitu 22 pangkat 7. Sehingga akar pangkat 6 dari 128 sama dengan akar pangkat 6, 2 pangkat 7. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, kita ubah menjadi bilangan dengan pangkat pecahan, maka bilangan yang di akar ini menjadi pangkat penyebut, sedangkan bilangan pangkat di sini menjadi pangkat pembilang. Nah, jadi akar pangkat 6 dari 128 adalah kalau dinyatakan dalam pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 7 per 6. Pembahasan berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar berarti menuliskan bilangan dalam tanda akar menjadi bilangan bulat positif dalam bentuk sekecil mungkin. Nah, dalam menyederhanakan bentuk akar, perlu diketahui terlebih dahulu adalah sifat-sifat bentuk akar. Sifat perkalian bentuk akar antara lain. Perhatikan berikut ini. Akar 4 kali akar 9. Sama dengan, sini kita hitung hasilnya, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang mari kita bandingkan. Akar dari 4 kali 9. Kita hitung perkaliannya dulu. Sama dengan akar dari 4 kali 9, 36. Akar 36 sama dengan 6. Nah, berarti menunjukkan bahwa akar 4 kali akar 9 nilainya sama dengan akar dari perkalian 4 kali 9. Kita perhatikan contoh lagi. Akar 4 kali akar 25. Kita hitung dulu. Nilai dari akar 4 sama dengan 2. Akar 25 sama dengan 5. Sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Sekarang mari kita bandingkan. Bagaimana kalau kita hitung perkaliannya dulu? Akar dari 4 kali 25. Nah, 4 kali 25 nilainya 100. Jadi sama dengan akar 100. Berapa nilai dari akar 100? 10. Nah, ternyata
Di sini sama nilainya. Akar 4 kali akar 25 sama dengan 10. Dan akar dari 4 kali 25 juga 10. Kita lanjut lagi dengan contoh yang ketiga. Akar 9 kali akar 36. Akar 9 sama dengan 3. Sedangkan akar 36 sama dengan 6. Maka 3 kali 6 sama dengan 18. Sekarang kita bandingkan dengan akar dari perkalian 9 kali 36. Sama dengan, kita hitung dulu berapa nilai 9 kali 36, yaitu 324. Jadi sama dengan akar dari 324. Berapa nilai dari akar 324? Kita cari. Berapa kali berapa sama dengan 324? Hasilnya adalah 18. Ternyata nilai dari akar 9 kali akar 36 sama dengan akar dari hasil perkalian 9 kali 36. Dari pola di atas, maka dapat disimpulkan untuk A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar sebagai berikut. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Sifat pembagian pada bentuk akar. Nah, perhatikan hasil pembagian berikut ini. Akar 64 per akar 4. Kita hitung dulu berapa nilai akar 64. Akar 64 sama dengan 8, sedangkan akar 4 sama dengan 2. Jadi 8 per 2, nilainya sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Sekarang perhatikan dengan akar dari 64 per 4. Di sini kita harus menghitung dulu nilai dari 64 per 4, yaitu 16. Jadi, akar 16 sama dengan 4. Nah, ternyata dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akar 64 per akar 4 sama dengan nilainya akar dari 64 per 4, yaitu 4. Mari kita perhatikan contoh yang kedua. Akar 144 per akar 16. Kita hitung dulu berapa nilai akar 144, yaitu 12. Sedangkan akar 16 adalah 4. Jadi 12 per 4 atau 12 bagi 4 sama dengan 3. Sekarang mari kita bandingkan dengan akar dari 144 per 16. Kita hitung dulu nilai 144 dibagi 16, yaitu 9. Jadi nilainya sama dengan akar 9. Berapa nilai akar 9? Adalah 3. Ternyata hasil dari akar 144 per akar 16 sama dengan akar 144 per 16. Begitu pula dengan contoh yang ketiga ini. Akar 100 per akar 25 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Sedangkan akar dari 100 per 25 sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Nah, dari pola di atas dapat disimpulkan untuk A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0, berlaku sifat pembagian bentuk akar sebagai berikut. Akar dari A per akar B sama dengan akar dari A per B. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana caranya? Maka perlu diingat dulu bahwa sifat perkalian bentuk akar antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Yang kedua, akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. Contoh soal. Nah, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Perhatikan soal A sampai E. Mari kita bahas permasalahannya ya. A, akar 75. Di sini, bilangan 75 ini dapat kita sederhanakan dengan mengubah perkalian dengan bilangan pangkat. Nah, yaitu sama dengan akar dari 25 kali 3. 25 kali 3 adalah 75. Kenapa? Di sini 25 merupakan, kita gunakan karena 25 merupakan bentuk pangkat, ya, bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi akar 25 kali akar 3. Ini seperti sifat yang pertama, yaitu akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Kita sederhanakan, akar 25 sama dengan 5, sedangkan akar 3 adalah bentuk akar, jadi tidak perlu dicari lagi ya, tetap. Maka kita hitung nilainya, 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Bagaimana contoh yang kedua? Akar 500. 500 kita ubah menjadi perkalian bilangan berpangkat. Ya. Tahu karena ini akar kuadrat, berarti 500 ini kita ubah menjadi perkalian bilangan kuadrat. Berapa itu? Ya, sama dengan 100 kali 5. 100 merupakan bilangan bisa dirubah dalam bentuk kuadrat, ya, kali 5. 5 bentuk akar. Nah, sekarang kita uraikan sehingga menjadi akar 100 kali akar 5. Nilai dari akar 100 adalah 10, sedangkan akar 5 merupakan bentuk kuadrat. Jadi tetap saja. Sekarang kita kalikan, 10 kali akar 5 sama dengan 10 akar 5. Soal yang ketiga. Akar kuadrat dari 0,000081. Di sini kita ubah dulu bilangan desimalnya menjadi bentuk rasional, yaitu akar dari 81. Ini komanya pindah ke belakang ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi per 1000. Per 1 nolnya 6. Nah, sekarang kita uraikan menjadi akar 81 per akar 1 juta. Sama dengan akar 81 sama dengan 9. Akar 1 juta sama dengan 1000. 9 dibagi 1000, kita ubah menjadi bentuk desimal 0,009. Contoh yang ketiga. Contoh berikutnya D. Akar pangkat 3 dari 54. Nah, di sini akarnya pangkat 3. Maka kita ubah 54 menjadi perkalian berpangkat 3, yaitu 27 kali 2. Nah, 27 kali 2 sama dengan 54. Di sini 27 merupakan bilangan berpangkat 3. Sehingga akar dari pangkat 3, 54, kalau kita ubah menjadi bentuk perkaliannya adalah akar pangkat 3 kali dari 27 kali 2. Nah, kita uraikan sendiri-sendiri menjadi akar pangkat 3 dari 27
kali akar pangkat 3 dari 2. Ini masih menggunakan sifat yang pertama pada perkalian. Sekarang kita cari nilainya. Akar 3 dari 27 sama dengan 3. Sedangkan akar 3 dari 2 adalah bentuk kuadrat. Jadi tidak perlu dicari. Sekarang kita hitung hasil perkaliannya. 3 kali akar pangkat 3 dari akar 2. Sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 2. Nah, menyederhanakan dari operasi bentuk akar. Contohnya seperti ini. 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar dari 192. 7 akar 3 merupakan bentuk akar. Jadi kita berikan dulu. Sedangkan yang akar 48 ini bisa kita ubah menjadi perkalian dari 16 kali 3. Sedangkan untuk nilai dari 192, kita bisa mengubahnya menjadi perkalian bilangan kuadrat, yaitu 64, kita kalikan 3. Sehingga menjadi 7 akar 3 ditambah akar 16 kali 3 dikurangi akar 64 kali 3. Nah, ini tetap 7 akar 3 ditambah, ini kita sendirikan, akar 16 kali akar 3. Kita uraikan ya. Nah, dikurangi akar 64 kali akar 3. Ini perkalian ini menggunakan sifat yang pertama ini. Sama dengan, nah, kita cari dulu berapa nilainya akar 16? 4. Jadi 4 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ini tetap ya. Sekarang akar dari 64 adalah 8. 8 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Jadi 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Karena akarnya sudah sama, yaitu akar 3, akar 3, akar 3 sama, maka tinggal menyelesaikan bilangan bulatnya. Yaitu 7 ditambah 4, 11, dikurangi 8, sama dengan 3. Maka nilainya sama dengan 3 akar 3. Operasi aljabar bentuk akar. A. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dilakukan pada akar yang sejenis. Nah, A. Akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B kali akar C. Di sini akarnya sudah sama, yaitu akar C dan akar C. Kalau akarnya sudah sama, maka tinggal menjumlah bilangan di depannya atau bilangan bulatnya. Sehingga A ditambah B kali akar C. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Di sini akarnya sudah sama, jadi tinggal mengurangkan bilangan di depan akar. Contoh 1. Perhatikan operasi berikut ini. 7 akar 2 ditambah 2 akar 2. Di sini akarnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan bilangan di depan akar. Yaitu, nah ini diuraikan dulu. 7 kali akar 2 ditambah 2 kali akar 7. Kita gunakan sifat pemfaktoran. Di sini faktornya yang sama adalah akar 2, yaitu akar 2 akar 2 kita keluarkan. Maka sama dengan 7 ditambah 2 kali akar 2.
Nah, 7 ditambah 2 sama dengan 9 kali akar 2 sama dengan 9 akar 2. Kita lihat contoh lagi yang kedua. 2 akar 3 ditambah 8 akar 3 ditambah akar 5. Di sini yang mempunyai akar sama merupakan bentuk akar yang sejenis. Untuk penjumlahan hanya bisa dilakukan pada akar yang sejenis. Nah, ini kita uraikan. 2 akar 3 sama dengan 2 kali akar 3 ditambah 8 akar 3 sama dengan 8 kali akar 3 ditambah 5. Nah, di sini untuk akar yang sama kita jumlahkan. 2 ditambah 8 kali akar 3 ditambah akar 5. 2 tambah 8 sama dengan 10 kali akar 3, jadi menjadi 10 akar 3 ditambah akar 5. Karena tidak sejenis, di sini akar 3 dan akar 5, maka sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. 8 akar 3 dikurangi 5 akar 3 ditambah akar 5. Nah, seperti halnya pada penjumlahan, untuk pengurangan bisa dioperasikan pada akar yang sejenis. Jadi sama dengan 8 kali akar 3 dikurangi 5 akar 3 ditambah 5. Kita keluarkan faktor yang sama, yaitu akar 3. Terus untuk bilangannya kita kurangkan. 8 dikurangi 5 kali akar 3 ditambah akar 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3 ditambah akar 5. Karena ini akarnya tidak sama atau tidak sejenis, maka ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana dan tidak bisa dihitung lagi. Operasi perkalian bentuk akar. Perhatikan operasi perkalian berikut. 7 akar 2 kali 2 akar 2. Di sini akarnya sama, ya, sejenis. Berarti ini bentuk akar yang sejenis. 7 akar 2 kalau diuraikan menjadi 7 kali akar 2. Sedangkan 2 akar 2 sama dengan 2 kali akar 2. Nah, sekarang kita kalikan untuk bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, akar dengan akar. Sehingga menjadi 7 kali 2 kali akar 2 dengan akar 2. Nah, kita hitung 7 kali 2-nya sama dengan 14 kali akar 2 kali akar 2. 14 tetap kali akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 nilainya 2. Jadi menjadi 14 kali 2 sama dengan 28. Nah, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Di sini perkalian 7 akar 2 kali 3 akar 5 dengan akar yang berbeda. Berarti ini bentuk akar yang tidak sejenis. 7 akar 2 kita uraikan menjadi 7 kali akar 2. Sedangkan 3 akar 5 sama dengan 3 kali akar 5. Nah, kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, akar dengan akar. Kita kalikan 7 kali 3 sama dengan 21 kali akar 2 kali akar 5 sama dengan akar 2 kali 5, yaitu akar 10. Nah, 21 kali akar 10 sama dengan 21 akar 10. Di sini
akar 10 adalah bentuk akar, jadi sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, bagaimana dengan operasi pembagian bentuk akar? Perhatikan operasi pembagian berikut ini. 4 akar 6 dibagi 8. 4 akar 6 per 8. Ini merupakan pembagian, ya. Per kata lainnya pembagian. Nah, artinya ini sama dengan 4 akar 6 dibagi 8. Nah, kita uraikan dulu bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. Menjadi 4 per 8 kali akar 6. Nah, 4 per 8 bisa disederhanakan. Kita bagi 4. Pembilang bagi 4, penyebut bagi 4, sehingga diperoleh 1 per 2 akar 6. Contoh berikutnya. 4 akar 6 per 8 akar 2. Di sini bilangan bulat kita keluarkan, kita bagi dengan bilangan bulat. 4 per 8, 4 per 8. Sedangkan akarnya kita bagi juga dengan akar. Kita sendirikan akar dengan akar. Sehingga menjadi 4 per 8 kali akar 6 per akar 2. Kita sederhanakan 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Sedangkan akar 6 per akar 2 ini bisa bersama dengan artinya dengan akar 6 per 2. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan 1 per 2 kali 6 per 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi sama dengan akar 3. Nilai dari 1 per 2 atau setengah kali akar 3 sama dengan 1 per 2 akar 3. Pembagian bentuk akar dapat disimpulkan seperti berikut ini. A akar C dibagi dengan B akar D sama dengan A per B kali akar C per akar D sama dengan A per B kali akar C per D. Sekarang, mari kita perhatikan ilustrasi permasalahan berikut ini. Jarak pandang pesawat. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D merupakan jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang dengan ketinggian 3.600 meter, berapakah jarak yang dapat dilihat olehnya? Nah, alternatif penyelesaian. Diketahui, ketinggian pesawat dinyatakan dengan H, yaitu sama dengan 3.600 meter. Jarak pandang pesawat dinyatakan dengan rumus D sama dengan 1,5 akar H. Nah, sekarang hanya kita ganti. Kita substitusikan menjadi 1,5 hanya adalah, nah ini, 1,5 akar H. Hanya kita ganti dengan 3.600. Sehingga diperoleh 1,5. Akar dari 3.600 adalah 60. 1,5 kali 60 sama dengan 90. Jadi pada ketinggian 3.600 meter, jarak pandang pesawat adalah 90 meter. Roller coaster. Nah, pernahkah kalian naik roller coaster? Seru bukan? Lintasan roller coaster di beberapa bagian berupa puncak dan loop atau lintasan melingkar. Nah, ini gambarnya sebuah roller coaster. Kecepatan roller coaster pada setiap lintasan berbeda-beda. Ketika menuju ke puncak, roller coaster bergerak pelan. Setelah mencapai puncak, roller coaster kemudian turun menuju loop. Kecepatan roller coaster pada saat di puncak loops
bergantung pada ketinggian puncak yang baru saja dituruni dan jari-jari lintasan loop. Nah, misal kecepatan roller coaster pada saat di puncak loop dirumuskan dengan V sama dengan 8 akar H dikurangi 2R meter per detik. Dengan H adalah ketinggian puncak yang dituruni sebelumnya dan R adalah jari-jari loop. Jika ketinggian puncak yang akan dituruni roller coaster adalah 14 meter dan jari-jari loop 3 meter, berapakah kecepatan roller coaster saat di puncak loop? Nah, penjelasannya seperti berikut ini. Ketinggian puncak yang akan dituruni roller coaster adalah 14 meter. Nah, ini ketinggian puncaknya digambarkan di sini. Nah, ini merupakan H, tahu ketinggian. Sedangkan jari-jari loop 3 meter. Nah, ini lingkarannya, ini jari-jari loopnya. Sehingga dinyatakan H sama dengan 14 dan R sama dengan 3. Nah, kecepatan atau V untuk roller coaster pada saat di puncak loop adalah dinyatakan dengan rumus V sama dengan 8 akar H dikurangi 2R. Kita substitusikan nilai H dan R-nya, sehingga diperoleh 8 kali akar H, kita ganti 14, dikurangi 2 kali R, R-nya 3, kita ganti. Setelah itu kita sederhanakan, sehingga menjadi 8 kali 14 tetap, dikurangi 2 kali 3 adalah 6. Maka diperoleh 8 kali akar, nilai dari 14 dikurangi 6 ada 8. Jadi akar 8. Nah, sama dengan 8. Sedangkan akar 8 ini kita ubah menjadi bilangan perkalian bentuk kuadrat, yaitu 4 kali 2. Sama dengan 8, kita sederhanakan. Akar 4 kali 2, kita ubah menjadi perkalian akar 4 kali akar 2. Sedangkan akar 4 sendiri bisa disederhanakan lagi. Dicari nilainya. Sama dengan 2. Sehingga menjadi 8 kali 2 kali akar 2. Akar 2 merupakan bentuk akal, jadi tidak perlu dicari nilainya lagi. Sekarang bilangan bulat ini kita sederhanakan. Kita hitung bilangan bulat dengan bilangan bulat. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 kali akar 2 sama dengan 16 akar 2. Jadi, kecepatan roller coaster saat di puncak loop tersebut adalah 16 akar 2 meter per detik. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.